Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan masuk dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami untuk belajar pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Hikmat bijaksana menjadi bagian kami, Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini Judul besarnya adalah penipuan terakhir setan. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Pelajaran pada hari Minggu, ada jalan yang terlihat benar katanya di mata manusia. Ya, firman Tuhan berkata, sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda katanya mujizat, dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Markus 13 ayat 22. Ada orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia akan berada dalam bahaya penipuan. Jelas Tuhan akan memiliki beberapa orang yang setia di akhir, ya, di hari-hari terakhir akan ada orang-orang yang setia. Itu kita baca dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Kitab suci mengatakan bahwa kita semua ini adalah orang yang berdosa, semuanya sudah rusak. Dengan demikian, mempercayai perasaan kita sendiri hampir merupakan cara yang pasti untuk cepat atau lambat salah dan bahkan untuk berbuat salah. Nah, banyak kejahatan telah dilakukan selama berabad-abad katanya oleh orang-orang yang benar-benar yakin akan kebenaran tujuan mereka. Artinya, mereka mengikuti jalan yang tampaknya benar. Jalan yang tampaknya benar. Sebaliknya, kita harus katanya membenamkan diri dalam firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, saat kita berserah pada Roh Kudus, kita belajar kebenaran daripada kesalahan, benar daripada yang salah, baik daripada yang jahat, dan kita harus meninggalkan perlengkapan kita sendiri atau bahkan indera kita sendiri. Karena kalau tidak, hanya menggunakan kekuatan sendiri, kita bisa mudah untuk masuk dalam penipuan iblis. Bisa saja jalan terlihat benar di mata manusia. Sebenarnya kebenaran firman Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kemudian pelajaran hari Senin, ada kebohongan lama tentang keabadian. Kita baca dalam Wahyu 16 ayat 13 dan ayat 14, Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Di sini dijelaskan ada tempat kediaman roh-roh jahat, roh-roh najis, apalagi ilmu sihir. Semuanya ini menunjukkan aktivitas daripada roh-roh jahat. Nah, ini adalah penipuan besar yang digunakan oleh setan pada saat ini. Kebohongan besar yang dibuat pada saat ini. Bahkan dalam dunia Kristen, gagasan tentang jiwa yang abadi adalah pokok penipuan setan untuk gereja. Banyak orang Kristen percaya bahwa pada saat katanya orang yang mati tersebut, dia akan nantinya diselamatkan naik ke surga. Dan yang terhilang itu katanya turun ke neraka. Sementara kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, Ayub 19 ayat 25 sampai 27, ada juga 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Di situ menjelaskan bahwa orang yang mati itu dia tidak tahu apa-apa. Orang yang mati itu kulit tubuhnya akan rusak. Orang yang mati itu nanti akan ada waktunya, yaitu waktu kebangkitan. Tapi kalau orang sudah mati, dia sama seperti orang yang telah tidur. Salah satu pilar penipuan Babel, pilar penipuan Babel adalah pemahaman yang salah tentang kematian, yang berpusat pada gagasan tentang keabadian jiwa, mempersiapkan jalan bagi pengaruh penipuan dari spiritisme, menganggap seorang katanya kalau dia sudah mati itu, kalau dia orang baik dia langsung ke surga, kalau dia jahat dia langsung kemana? Kepada api penyiksaan di neraka. Satu-satunya perlindungan kita, umat Tuhan, adalah berdiri teguh pada apa yang diajarkan oleh kitab suci dan berpegang teguh pada ajaran kitab tentang kematian itu sebagai tidur sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian pelajaran hari Selasa, Babel adalah pusat penyembahan matahari. Penyembahan matahari itu menonjol di Mesir, di Asyur, Persia, dan tentu saja Babel kalau kita baca tentang sejarah-sejarah yang ada. Dalam bukunya The Worship of Nature, James G. Fraser membuat pengamatan ini, dan dia katakan di Babilonia kuno matahari disembah sejak zaman kuno. Nah, Nabi Yehezkiel
Sesaman dengan Nabi Daniel menggambarkan beberapa umat Allah dengan membelakangi katanya bait Allah, mereka menyembah matahari ke arah timur. Bukannya menyembah sang pencipta matahari, tapi mereka malah menyembah akan matahari. Wahyu 17, Yohanes gambarkan suatu waktu ketika prinsip Babel termasuk penyembahan matahari masuk ke gereja Kristen, akan masuk kepada gereja Kristen. Kita tahu sejarahnya, Kaisar Konstantin, Kaisar Roma, ketika dia bertobat, maka dia mengeluarkan suatu dekret atau keputusan. Konstantin adalah penyembah matahari secara universal, dan kemudian dia keluarkan dekret atau aturan di tahun 321 Masehi bahwa undang-undang hari Minggu yang pertama dikatakan pada hari terhormat matahari biarkan para hakim dan orang-orang yang tinggal di kota-kota beristirahat dan biarkan semua bengkel ditutup. Kemudian hal ini dia berkembang terus dalam dekade-dekade berikutnya. Pemimpin-pemimpin gereja, para kaisar akhirnya menjadikan hari Minggu sebagai hari ibadat tunggal dan tetap terlaksana hingga pada saat ini. Hari Rabu, panggilan untuk kesetiaan, Pekabaran malaikat kedua dalam Wahyu 14 adalah apa? Sudah rubuh Babel. Dalam Wahyu 17, wanita yang diidentifikasikan sebagai Babel spiritual memakai kain ungu dan kain kermisi, menunggangi binatang berwarna merah ungu, mengedarkan cawan anggurnya dan membuat dunia mabuk karena kesalahan. Ini artinya gereja telah bersatu dengan negara. Gereja telah bersatu dengan negara, kemudian menganiaya umat-umat Allah yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Umat Allah difitnah, diejek, ditindas, bahkan dianiaya oleh mereka. Semua kekuatan neraka, kekuatan jahat sudah diberikan kepada kuasa gereja yang murtad ini untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Nah, Tuhan memanggil umat akhir zaman untuk kembali setia hanya kepada apa? Kepada firman Tuhan. Yesus berdoa, kuduskan mereka dalam kebenaran dengan kebenaranmu. Firmanmu adalah apa? Kebenaran. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Yeskel pasal 20 adalah seruan yang sungguh-sungguh bagi orang Israel untuk meninggalkan praktek-praktek kafir dan menyembah pencipta kita, bukan menyembah dewa palsu. Di dalam pelajaran hari Kamis, kasih karunia untuk ketaatan, dan dunia mabuk dengan doktrin-doktrin palsu Babel. Anggur Babel. Nah, ini anggur Babel. Apakah anggur Babel ini? Anggur Babel ini artinya doktrin-doktrin palsu, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran keabadian, ajaran-ajaran spiritisme, keabadian, dan ajaran-ajaran menyembah dewa apa? Dewa matahari. Seperti yang telah kita lihat, banyak dari umat Allah berada dalam organisasi-organisasi keagamaan yang telah mengompromikan ajaran Alkitab dengan ajaran dunia. Mereka tidak lagi mengangkat tinggi akan kebenaran kitab suci. Firman Tuhan berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Wahyu 18 ayat yang keempat. Nah, dosa ini adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan ajarkan menyembah pencipta pada hari Sabat, tetapi gereja murtad ajarkan untuk menyembah dewa matahari di hari pertama, di hari Minggu, dan menggantikan kekudusan akan hari Sabat. Seruan surga kepada umatnya di gereja yang tidak menghormati dan mentaati hukum Allah adalah keluar dari gereja yang sesat, keluar dari gereja yang sesat ini dengan iman. Seruannya agar mereka boleh dapat kembali memelihara hukum Tuhan, memelihara akan hari Sabat, tinggalkan semua upaya manusiawi yang mementingkan diri sendiri. Jangan percaya kepada doktrin keabadian jiwa. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Kita harus keluar dari Babel, akan membantu juga yang lain supaya keluar dari Babel. Saudara-saudara, Babel adalah penindas umat Allah dalam perjanjian lama. Dengan demikian, Babel itu adalah lambang yang tepat dari benteng kesalahan, pusat kemurtatan, dan musuh utama dari kebenaran. Babel, sistem agama palsu Babel adalah mencari pemimpin religius manusia bagi kekuasaan, gantinya apa? Firman Allah. Pemimpin gereja dijadikan sebagai pemimpin religius yang harus dihormati, gantinya Yesus, gantinya firman Allah. Babel memperoleh kekuasaannya dari negara, gantinya dari Kristus. Dalam memelihara kebiasaan dari banyak agama palsu, Babel menggunakan berhala sebagai gambaran daripada keilahian, yaitu
yang terpenting di sini adalah Babel mengakui kekudusan. Pertama, hari Minggu, dan yang kedua adalah mereka percaya dengan kebanggaan roh adalah dua penipuan. Ini adalah dua penipuan iblis yang terbesar untuk zaman akhir ini. Mari umat-umat Tuhan, kita keluar dari Babel dan jangan sampai tertipu dengan Babel ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar firman Tuhan. Diberkatilah semua kami yang sudah mempelajarinya, kuatkan iman kami, dan biar kiranya kami bertahan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.